Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi sama Bu Ratna di pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai bentuk aljabar. Nah, perhatikan ya. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilai atau besarnya. Untuk contoh bentuk aljabar, perhatikan di bawah ini ya. Contohnya 2x, kemudian negatif 3y, 6xy, kemudian 6x kuadrat, 3m tambah 4, dan contoh yang selanjutnya 4x tambah 2y dikurangi 8. Itu untuk contoh dari bentuk aljabar. Nah, dalam aljabar ini ada yang disebut dengan suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah suku. Dalam aljabar, suku itu terdiri dari yang pertama ada suku 1 atau disebut dengan monomial. Contohnya antara lain 4a, negatif 6y, 5a kuadrat b. Itu contoh untuk suku 1. Selanjutnya ada yang disebut dengan suku 2 atau binomial. Contohnya 2p tambah 13. Nah, contoh ini terdiri dari dua suku. Sukunya apa aja? Yaitu 2p dan 13. Jadi ada dua suku. Contohnya lagi 6p kuadrat dikurangi 5p. Nah, ini juga terdiri dari dua suku, yaitu 6p kuadrat dan negatif 5p. Itu untuk contoh dari suku 2 atau binomial. Nah, anak-anak, untuk yang ketiga adalah suku 3 atau biasa disebut dengan trinomial. Nah, untuk contohnya diantaranya 8x dikurangi 4y tambah 6. Nah, ini terdiri dari 3 suku. Apa saja? Ayo suku-sukunya. Yang pertama yaitu 8x, kemudian negatif 4y, dan yang ketiga adalah 6. Ya. Itu untuk contoh yang pertama. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Contoh dari suku 3 atau trinomial. 6x kuadrat ditambah 3xy dikurangi 8y kuadrat. Nah, ini juga terdiri dari 3 suku, yaitu 6x kuadrat, yang keduanya 3xy, dan yang ketiga adalah negatif 8y kuadrat. Nah, untuk yang terakhir dari suku itu ada yang disebut dengan suku banyak atau yang disebut juga dengan polinomial. Untuk contohnya
X kuadrat ditambah 3X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 4. Nah, untuk contoh ini terdiri lebih dari 3 suku. Berarti disebut polinomial. Ya, itu untuk suku. Kemudian dalam aljabar juga ada yang kita kenal sebagai variabel. Di mana variabel itu adalah lambang atau pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya, dilambangkan dengan huruf. Ya. Contoh untuk yang pertama, 4M kuadrat dikurangi 3N. Untuk contoh ini variabelnya yaitu M kuadrat dan N. Contoh yang kedua, misalkan 2AB dikurangi 3B kuadrat ditambah 7. Variabelnya yaitu AB dan B kuadrat. Nah, paham anak-anak? Oke, sekarang kita lanjutkan ke koefisien. Di mana koefisien adalah angka yang ada di depan atau di sebelah kiri variabel. Untuk contohnya, yang pertama 3M kuadrat ditambah 2N. Nah, dari contoh ini maka koefisiennya adalah 3 dan 2. Contoh selanjutnya, perhatikan. 2AB dikurangi 4B kuadrat ditambah 7. Maka koefisiennya adalah angka yang ada di depan atau di sebelah kiri variabel. Berarti dalam contoh ini koefisiennya adalah 2 dan negatif 4. Nah, itu contoh dari yang termasuk koefisien. Untuk selanjutnya, dalam aljabar ada yang dikenal dengan istilah konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah suku yang nilainya tetap, atau dalam aljabar itu hanya berupa angka saja, tidak ada memuat variabel seperti koefisien. Ya, untuk contohnya yang pertama 5M ditambah 3. Maka konstantanya adalah 3. Contoh selanjutnya 4M kuadrat ditambah 2M. Maka konstantanya adalah 0. Karena dalam contoh ini semuanya memuat variabel, ya, tidak mengandung konstanta. Itu contoh dari konstanta. Kemudian ini ada lagi 2AB dikurangi 3B kuadrat ditambah 7. Coba perhatikan kira-kira mana ya yang merupakan koefisien, mana yang merupakan variabel, dan mana yang merupakan konstanta. Perhatikan dengan teliti ya. Nah, di sini yang termasuk koefisien adalah 2 dan negatif 3. Karena koefisien itu adalah angka yang ada di depan atau di sebelah kiri variabel. Kemudian dari soal tersebut yang merupakan variabel adalah AB dan B kuadrat. Karena variabel itu merupakan simbol atau huruf yang belum diketahui nilainya. Adapun konstantanya adalah positif 7.
Positif 7 merupakan konstanta. Nah, coba perhatikan untuk soal berikutnya. Tentukan variabel, koefisien, dan konstanta dari X kuadrat tambah 2Y dikurangi 5. Ayo kita selesaikan ya sama-sama. Untuk variabelnya yaitu X kuadrat, kemudian dan Y. Adapun konstantanya adalah negatif 5 dan untuk koefisiennya adalah 1 dan positif 2. Ngerti anak-anak? Oke, sekarang kita lanjutkan ke poin berikutnya. Di dalam aljabar ada yang dikenal dengan suku sejenis. Suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel sama dan pangkatnya sama. Nih ada contoh. Misalkan ada contoh soal seperti berikut. 8K ditambah 7M dikurangi 3KM dikurangi 12K ditambah 4KM, maka suku yang sejenisnya yaitu 8K sejenis dengan negatif 12K dan negatif 3KM sejenis dengan 4KM. Kenapa demikian? Karena suku sejenis itu suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkatnya juga sama. Nah, itulah pemaparan materi dari Bu Ratna pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya. Jangan lupa kalian pelajari lagi dan sampai ketemu lagi di season berikutnya dengan materi yang berbeda lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.